di Irmas mah kan pemuda unggul. Betul. Coba ketua oge kan manis gitu. Jadi jika nama teu kudu pelet merentah gitu. Jadi ulah aya Gang Bagong dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI atau menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ya alhamdulillah Irmas pernah kunjungan ke Kesbangpol. Kesbangpol Kota Bandung. Betul. Kesbangpol Kota Bandung, bahkan ya diskusi langsung dengan Pak Haji Bambangnya gitu. Betul. Alhamdulillah gitu. Beliau juga merespon dengan baik, menerima kami dengan baik. Tentang organisasi itu kadang-kadang status Pak Ugi ini ada salah satu mantan geng motor ya di Kota Bandung yang bergabung dengan Irmas ya. Alhamdulillah. Udah mau ikut jaro, tatoan sawak-awak namanya. Mungkin itu tatoan. Kalau sok mabok tapi nah bet sholat. Tong didenge eta teh setan berbentuk manusia eta teh. Bahaya katanya. Bahaya kudu diruqyah berarti nya. Luar biasa. Dinsos di Bandung mah rada sesah deh Pak Ugi di tempat gitu. Beda terang gitu deh. Jantan ulah we daripada nyeri hate. Mending Kang Ugi lanjutkan saja kegiatan sesuai dengan kemampuan umat Islam kaya. Bisa dibantu membantu para agnia gitu kan, daripada nyeri hati datang ke dinas sosial mendingan seperti itu dan dapat pahala yang luar biasa. Amin. Mas gitu. Nah di sana teh saya tuh Kang Ugi naon eta lewakan jin naon eta Pak Ugi misalnya rian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kasasi News Podcast di mana saya berada, bil khusus di Kota Bandung. Saat ini saya mengundang tamu ke studio Kasasi Podcast, seorang pemuda yang tidak muda lagi dan beliau aktif di kegiatan-kegiatan pemuda, agama, dan beliau juga salah seorang ketua RT di Kecamatan Bandung Kulon. Ini saya biasa menyebutnya Kang Ugi nih. Cuman nanti beliau akan menyampaikan nama aslinya siapa. Kadang-kadang saya panggilnya Kang Ugi Sahrukan. Ini alhamdulillah Kang Ugi, damang Kang Ugi. Alhamdulillah. Tabu sabaraha hati bumi ka dieu? Nemete tabu 7 langkung mung biasalah Kota Bandung pamiwongi makan rada ya gitu. Rada macet atau rada ngagilak? Rada ngagilak gitu. Ya. Macet alhamdulillah lancar. Oke, alhamdulillah. Ini Kang Ugi, saya itu melihat YouTube dari Irmas ya. Siap. Kang Ugi ini salah satu ketua Irmas, YouTube Irmas. Banyak kegiatan tentang bakti sosial di bulan Ramadan, ngebagi ilmu nanti makanan. Betul. Terus kadang-kadang si geng motor, mau motoran tapi ke tempat jaro. Nanti saya minta keterangan perihal itu. Sebelumnya saya ingin tahu nama Kang Ugi teh saha nih selama kenal teh. Ugi naon, binaon gitu. Mana Kang Ugi? Siap. Mungkin pertama-tama mau memperkenalkan dulu ya. Memang sih alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah diberikan waktu dan duduk di mungkin ini tempat suatu kehormatan gitu bagi kami, bagi saya pribadi dari podcast Kasasi Podcast, alhamdulillah. Dan untuk nama saya sendiri mungkin ini baru dengar. Nama saya itu Ahyad Saifullah. Ahyad Saifullah ya. Ahyad Saifullah. Nah jadi Ugi gitu ta. Nah untuk Ugi itu karena memang saya kan dulu teh pernah muda kan. Oh pernah muda, pernah ngorak gitu. Ngorak. Nah jadi dulu teh kan sempat punya grup band. Pernah ngeband kayaknya. Ya, pernah tuh. Masya Allah. Suka teh main hadalah wae. Nah, jadi udah punya grup band. Kan nama Ahyad Saifullah kan terlalu religius mungkin ya. Betul. Can cocok di band mah harita gitu. Temata sepakat lah teman-teman. Ente harus diganti ngaran rada genah saha gitu. Langsung nyeletuk teh Ugi gitu ta. Jadi dikenal terus Ugi ya sampai budak kayaknya gitu. Ugi terus gitu. Betul. Nah Kang Ugi gini, dari band tadi barusan disampaikan. Nah saya lebih melihat Kang Ugi akhir-akhir ini aktif di Irmas ya gitu. Terus Irmas itu sesungguhnya mau dibawa kemana nih sama Kang Ugi itu dengan pemudanya luar biasa itu. Kalau saya lihat itu. Ya mungkin sebetulnya Irmas itu bukan baru-baru ini gitu kan ya. Saya mendirikan Irmas itu mungkin ada 10 tahun. 10 tahunan 10 tahun, kurang 10 tahun kurang gitu, bukan lebih 10 tahun kurang.
Itu anak membuat satu wadah yang dinamakan Irmas itu karena memang kalau zaman sekarang itu kan para pemuda itu maaf pengen berbuat atau melakukan sesuatu hal yang positif. Kalau sendirian itu kan era gitu kan, malu gitu. Nah, saya itu berupaya untuk menutupi kemaluan itu gitu. Menutup kemaluannya ya. Kemaluannya gitu, menutupi seperti apa menutupinya? Yaitu dengan membuat satu wadah Irmas ya, komunitas para pemuda, dan otomatis kalau yang namanya komunitas itu bukan satu atau dua orang gitu. Betul. Lebih dari 10. Nah, kalau udah lebih dari 10, siapapun meskipun pemuda itu tidak pernah melakukan kebaikan, pasti kalau sudah berkelompok atau komunitas mah daerah deui gitu. Jadi Kang Gogi begini ya, saya lihat deh anak-anaknya itu kadang-kadang bagikunnya ke bulan puasa teh. Betul. Terus kalau saya lihat dulu ngintip-ngintip di YouTube Mang Ugi itu motoran gitu si Gageng gitu ya. Terus kadang-kadang aya cerita apa di YouTube itu dorong motor gitu kan. Nah ini kegiatan memotoran tuh kemana aja Kang Ugi nih? Apa ke tempat naon gitu siga pemuda ayeuna ke gunung atau ke mana gitu? Ke mana teh Kang Ugi? Nah sebetulnya itu teh memang bukan acara memotoran biasa sih, tapi itu sebagian daripada acara Irmas. Kan di Irmas itu ada agenda safari kan. Safari, betul. Safari silaturahmi kepada habaib, kiai, para alim ulama, bahkan kepada perangkat pemerintahan juga gitu kan. Nah, jadi di sela-sela sebelum nyampe lokasi itu, jadi ketika konvoy itu kita biasalah iseng-iseng ke videoan. Betul. Itu kenapa dilakukan? Karena kalau pemuda mah kan kalau misalkan di suatu komunitas misalkan kaku gitunya, misalkan ngaji asa kaku gitu kan ya. Nah, jadi selama perjalanan safari terus direkam pas pemotoran, nah itu langsung di blow up. Jadi orang lain, pemuda yang lain di luar Irmas itu lihat, oh geningan ngeunaheun ge Irmas teh gitu, ente kaku ente kumaha gitu. Nah, jadi itu mah deretan daripada perjalanan sebelum menuju safari silaturahmi. Tapi ada juga touring gitu, tapi setahun sekali gitu. Piknik ke tempat ke pantai gitunya. Terus sih ke pantai jauh teuing. Nah ini biasanya kalau datang ke para alim ulama ya, ke para habaib, ke para kiai, para ustadz atau pimpinan pesantren ini biasanya apa yang dilakukan, atau minta jimat gitu atau gimana, main tapelet gitu. Kumaha begitu ini. Nah, mungkin kalau itu mah tidak menutup kemungkinan yang ke satu ya memperkenalkan Irmas silaturahmi kepada tuan-tuan guru para habaib. Yang kedua minta doa gitu, doa berkahnya ya. Berkahnya seperti itu. Karena ya kita itu butuh lah gitu doa-doa dari beliau-beliau gitu, dari pimpinan pesantren, habaib, kiai. Adalah ya kunjungan-kunjungan Irmas ke beberapa alim ulama itu yang nggak kehitung kayaknya mah gitu. Tapi adalah banyak saya lihat dokumentasi gitu. Ya mungkin seperti itu. Jadi lain pelet, lain naon gitu. Oh bisik. Soalnya pelet mah kan di Irmas mah kan pemuda unggul. Betul. Coba ketua oge kan manis gitu. Jadi jika nama teu kudu pelet merentah gitu. Terus ini Kang Ogi, Irmas ini kan pemuda ini apa dari setempat Batu Rengat atau dari tempat mana saja nih? Nah ini pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa. Jadi Irmas itu dulu dibentukkan memang hanya untuk, Irmas itu kan Ikatan Remaja Masjid kan. Tak dulu itu Irmas itu Ikatan Remaja Masjid Asyarbiniyah. Nama daripada masjid di tempat daerah saya gitu. Nah, sekian tahun, kenapa sekarang jadi Irmas Kota Bandung? Karena kan memang sih saya memang punya link lah gitulah teman-teman gitu di 30 kecamatan Kota Bandung itu. Nah, teman-teman yang di luar Cigonewa itu pengen masuk, pengen ikut, tertarik Kang Ugi pengen ikut ke Irmas tapi pakai logo Irmas. Kang Ugi aduh cetek kumaha. Wah itu teh sok we dari itu oge aya masjid meureun cetek gitu kan. Jadi Irmas mah kan di setiap masjid oge aya, mung nah Kang Ugi. Nah di sana teh saya sama pengurus yang lain sama itu mikir. Nah terbentuklah saya teh Irmas Kota Bandung. Kenapa Irmas Kota Bandung? Karena memang perekrutan daripada
anak pemuda-pemuda itu bukan hanya di wilayah saya saja gitu, tapi ada di Kircon, di Regol, di mana-mana gitu. Jadi terbentuklah. Tidak di Bandung Kulon aja ya. Nah, tidak gitu, ada di beberapa kecamatan. Jadi gitu. ini sangat banyak ya dari Cigondewa ya, asli Betul. Cigondewa, Betul. Batu Nangka, Cigondewa, Bandung Kulon, ada ke Regol, ke Condong, mungkin ke Cimahi dan sebagainya. Mungkin kalau dilihat dari undang-undang di Kesbangpol itu, mungkin ini sifatnya itu lebih kepada organisasi masyarakat ya. Sebetulnya kalau untuk IRMA sendiri bukan organisasi, tapi bisa disebut organisasi. Lembaga ya, komunitas mungkin. Jadi IRMAS itu cita-cita saya itu IRMAS itu suatu komunitas pemuda yang ada rutinan pengajian. Betul. Terus bisa juga yaitu yang bisa dilakukan oleh ormas-ormas gitu. Apa yang tadi yang namanya komunitas organisasi gitu. Jadi organisasi kepemudaan yang multi talent merenya bahasa yang nama jadi kayak itu kadia lah gitu kayak talent pengajian dan sebagainya. Tapi sempat lihat juga itu Kang Ugi naon eta lewat kanji naon eta Kang Ugi misalarian gitu. Kalau untuk lewat kanji memang sih ya mungkin itu suatu anugerah ya dari Allah SWT. Kemampuan ya. Jadi sebetulnya itu saya iseng. Sebetulnya iseng kan ya ada tetangga lah yang kesurupan. Ya tetangga itu kan minta bantuan lah sama saya gitu kan. Ya panyagerkeun kesurupan. Ya sok atuh gitu. Ya alhamdulillah gitu dengan kemampuan yang ya sedikit gitu yang saya punya. Alhamdulillah. Teh sengaja saya kan di SW-keun lah gitu. Efeknya respon wah. Ya banyak itu. Ternyata ada yang minta diruqyah, ada yang minta pengobatan. Pak Uji, Pak Ugi kalau jinnya yang diusir teh suka nyamperin ke rumah enggak itu teh? Nuturkeun gitu. Kalau itu mah enggak, karena memang sieun lah meureun ningali. Kan tadi kata Pak Ugi ini udah manis gitu. Izin sok nuturkeun dah gitu kan. Hayangna menuturkeun gitu, hayang nama gitu nu geulis gitu jadi biar bisa membantu lah gitu. Ya oke, kembali lagi ke IRMAS. Saya nih kan lihat undang-undang ya Perpu nomor 2 tahun 2017 ini. Ini mungkin ya nanti di mana nih letak yang IRMAS di sini Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, lembaga dan sebagainya di situ. Dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan ditegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah ini Kang Ugi di sini kan ada kesamaan ya. Jadi terbentuknya IRMAS ini ada kesamaan niat, mungkin kesamaan tujuan, kesamaan ingin ada perubahan. Betul. Artinya ditunjang nih undang-undangnya, ini ada undang-undangnya nih IRMAS ini ternyata yaitu udah oleh Perpu nomor 2 tahun 2017 gitu Kang Ugi. Mungkin karena banyak Kang Ugi sampai ke 30 kecamatan mah lain sa-RT itu teh. Betul harus bisa. Tapi alhamdulillah ya ada perpunya ya ditunjang oleh undang-undang. Nah, sejauh ini Kang Ugi dengan undang-undang ini yang dilakukan Kang Ugi kepada pemerintah atau aparat atau ini apa nih? Dengan dalam bentuk apa? Ya alhamdulillah mungkin kemarin IRMAS pernah kunjungan ke Kesbangpol. Kesbangpol Kota Bandung. Betul. Kesbangpol Kota Bandung bahkan ya diskusi langsung dengan Pak Haji Bambangnya gitu. Betul. Alhamdulillah gitu beliau juga merespon dengan baik, menerima kami dengan baik. Kami juga niatan untuk ke Kesbangpol tiada lain tidak bukan untuk memberikan daripada ya arahan-arahan daripada beliau gitu kan karena memang IRMAS ini ya masih di bawah gitu Pak. Jadi pengetahuan seperti Perpu yang disampaikan bisa tahu lah gitu. Mungkin seperti itu Bang. Jadi dengan Kesbangpol, dengan camat ya, dengan betul, terakhir dengan MUI ya. Nah, MUI itu pas peresmian IRMAS. Peresmian IRMAS sambil di MUI, kelurahan, camat dan aparat
pemerintah lainnya gitu. Alhamdulillah. Nah kalau melihat Irmas ini kan, karena ke habaib, ulama dan sebagainya, ini apa sifatnya itu dalam konteks agama ya, kan agama itu ada torekoh ada apa, ini lebih kemana gitu? Torekoh atau lebih ke umum pengajiannya atau apa gitu kan? Kalau di Irmas sendiri sih lebih ke umum ya. Ke umum. Jadi terus juga nggak memandang daripada perbedaan, atau maksud perbedaan itu perbedaan pemahaman gitu. Jadi jika sarama anu tahlil anu teu Irmas mah di asupan gitu. Di asupan. Lebih ke Indonesiaan gitu. Nah, tapi lain Islam Nusantara kan? Tentu atau jadi NKRI harga mati. NKRI harga mati. Soalnya untuk gini Irmas Kang Ugi, di undang-undang Perpu ini di berikutnya ya. Ini mungkin sambil kita ada belajar aja kan. Siap. Di sini ada ormas dilarang menggunakan nama lambang bendera atau atribut yang sama dengan nama lambang bendera atau atribut lembaga pemerintah. Jadi ulah aya gambar Garuda yang merah putih kan tentunya. Terus menggunakan dengan tanpa izin nama lambang bendera negara lain atau lembaga badan internasional menjadi nama lambang atau bendera ormas. Alhamdulillah Irmas nggak ada. Betul. Lambang teh bendera Amerika nggak ada ya. Nggak ada. Dan atau menggunakan nama lambang bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokok atau secara keseluruhan dengan nama lambang bendera atau tanda gambar ormas lain atau partai politik. Yang berikutnya, ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Yang berikutnya, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang barusan. Berikutnya, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Terus berikutnya melakukan yang menjadi tugas dan kewenangan penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ormas juga dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI atau menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Tentunya di sini ini nggak ada di Irmas. Nggak ada. Banget. Terus ini poin yang ini. Poin yang berikutnya, ormas yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud yang di atas tadi disanksi administrasi dan atau sanksi pidana ditegaskan dalam Perpu nomor 60, Perpu nomor 2, Perpu pasal 60, Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Sanksi administrasi sebagai yang dimaksud menurut Perpu ini terdiri atas peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Nah, ini dari Perpu nomor 2. Tentunya mungkin yang saya tadi bacakan ini tidak ada ya di Irmas ya, kayak bendera atau melakukan betul. permusuhan atau melakukan perusakan atau gini nggak ada ya selama ini anak-anak itu ya. Bahkan istilahnya maaf ada anak yang rusak, maksud rusak itu kan rusak akhlaknya, mental ya. Sama Irmas mah langsung dibenerin gitu, dirangkul gitu, karena memang Irmas itu kan merangkul tidak memukul gitu. Saya juga lihat di YouTube itu kadang-kadang status Pak Ugi ini ada salah satu mantan geng motor ya di Kota Bandung yang bergabung dengan Irmas ya. Alhamdulillah. Udah mau ikut jaro, tatoannya sawak-awak namanya. Tapi luar biasa itu sebetulnya apa yang dilakukan Kang Ugi ini menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Misalnya untuk anak-anak seperti yang terganggu mentalnya bisa di dinas terkait. Kalau orang yang gelandangan misalnya dari dinas sosial gitu, kayak ngebagiin tukang beca. Nah, ini Kang Ugi ini luar biasa ini. Kang Ugi ini dinas sosial atau apa ini sampai? Sebetulnya saya itu memang sih jadi mungkin saya itu mitra dinas sosial. Jika nama gitu. Meskipun saya tidak langsung daripada ketemu dengan dinsos, tapi saya memang ya Irmas itu mau memperlihatkan kepada penduduk negeri ini gitu, bahwa para pemuda itu memang peduli terhadap sesama gitu kan. Ya gitulah, ngebagiin makanan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu.
Cuman dinsos di Bandung mah rada sesah deh, Pak Ugi di Oh tempat gitu. mana. Beda abis Jantan- terang gitu deh. Jantan ulah we daripada nyeri hati. Mending Kang Ugi lanjutkan saja kegiatan sesuai dengan kemampuan umat Islam kaya. Bisa dibantu membantu para agnia gitu kan, daripada nyeri hati datang ke dinas sosial. Mendingan seperti itu dan dapat pahala yang luar biasa. Amin. Mas, gitu. Nah kegiatan ke depan apa aja Kang Ugi? Kalau untuk Anak-anak. kegiatan ke depan ya mungkin untuk poin pertamanya biasa majelis lah gitu kan, majelis. Keduanya biasa bakso seperti Baksos itu. ya. Dan ya sambil istilahnya apa namanya, mengumpulkan daripada para pemuda-pemuda, karena memang pemuda itu kan pemimpin masa depan. Kalau akhlak dan kelakuan para pemudanya baik, insya Allah ke depan calon-calon pemimpin negara ini kan pasti baik gitu. Coba kemarin ada Irmas tambahan seperti ya, itu. waktu menjelang Idul Fitri itu tugas Irmas teh ngarona ya. Tah, Kabarnya ya ngarona soalnya. Saya lihat di YouTube aduh, di alapal, Irmas. Karena kita tong terus ini, makanya saya undang ke sini karena Masya Allah. tertarik saya dengan Masya Allah. ini gimana ngaronda itu. Nah, jadi memang sih Irmas itu di setiap yang ada Irmasnya gitu di Kota Bandung, Ana menegaskan harus benar-benar peduli terhadap lingkungan gitu. Kalau lingkungan tindak kejahatan itu nomor 1 sudah pasti. Tapi tidak menutup kemungkinan juga seperti bala sampan kada gitu gitu kan. Terus yang kemarin Idul Fitri memang kan semua pada mudik kan, karyawan. Nah disinilah tampil anak-anak Irmas gitu untuk menjaga lembur teh gitu, biar kondusif lah gitu. Terus juga ngebagiin zakat fitrah ya kemarin. Nah, jadi petugas ambilin oge gitu. Ngebagikan beas kukulingan luar biasa. Sih karena zaman ayeuna hese pemuda ngebagikan beas gitu kan. Mungkin seperti terlibat itu. Karena daerah lain tuh kebanyakan orang tua gitu, aki-aki gitu, karena karunya ngangkut beas diangkut. Kalau Irmas pakai roda kan. Betul. Masih ketenagaan gitu, enteng gitu kan. ringan. Ente ieu teuing lah, ente capek teuing. Nah gini Kang Ugi. Apa sih kesan-kesan Kang Ugi selama Irmas dan juga RT? Terus bagaimana pesan Kang Ugi buat memberikan motivasi kepada pemuda yang lain, tentunya di Kota Bandung itu luas 30 kecamatan gitu. Betul. Jadi apa, silakan gitu Kang Ugi. Jadi mungkin pesan untuk para pemuda yang di Kota Bandung khususnya, umumnya di seluruh antero jagat, jangan menunggu untuk berbuat baik, tapi berbuat baiklah di hari itu gitu. Terus kalau misalkan minder untuk berbuat baik, gabung ke Irmas. Gabung aja ke Irmas. Jadi intinya gini, kalau para pemuda malu ketika melaksanakan kewajibannya itu sholat 5 waktu itu ke masjid, rata-rata itu malu. Pokoknya mah simpen malu eta teh dina saku gitu. Udah tos we lempeng gitu. Lempeng we ibadah gitu. Meskipun anu ngomongkeun si itu tatoan. Kalau sok mabok tapi nabet sholat. Tong didenge eta teh setan berbentuk manusia eta teh. Bahaya katanya. Bahaya kudu diruqyah berarti nya. Diruqyah gitu anak tapi saya gitu. Jadi terus jadi pokoknya nama inti nama jangan berhenti untuk terus berbuat baik. Karena hidayah itu bukan ditunggu gitu, tapi ya dicari gitu. Nah terus nanti gini Pak Ugi, kalau untuk mengakses kegiatan Irmas ini, Irmas dieksplor atau dipublikasikan melalui media apa aja coba? Nah kalau untuk Irmas sendiri, nah ini boleh ya promosi? Silakan. Ini. Buat dimanapun berada, ikhwan para pemudi, bil khusus rakyat Indonesia, jangan lupa diikuti atau ditoong terus, yaitu akun-akun medsos Irmas. Ya. Ada YouTube-nya Irmas Kota Bandung. Irmas, betul. Ada TikTok nauge aya wah. TikTok TikTok nauge. Gaul. Pengikut nauge sudah 38.000. TikTok nauge. Jadi Irmas itu mengimbangi daripada era digital teh kan, jadi urang teh kudu boga gitu. Betul. Soalnya ayeuna mah di tingkat-tingkat teh TikTok teh kan di anak sampaikan ke aki-aki teh marake gitu. Nah, Irmas berkesempatan masuk ke sana gitu. Memanfaatkan teknologi. Nah, itu jadi punya beberapa akun medsos bukan untuk aing Irmas lain, ya, tapi betul. Untuk mensiarkan bahwa para pemuda-pemudi itu memang ada gitu. Yang ya notabene meskipun kurang
berkegiatan yang positif, tapi ada juga yang positif yaitu Irmas. Jadi kalau misalkan rek asup ka Irmas tapi kumaha ayeuna, ya itu tadi teh ikuti akun medsos Irmas Kota FB, Bandung. medsos, Ya seperti itu. TikTok gitu ya. Jadi Irmas ini mensyukuri tentang teknologi yang diberikan ya. Seperti itu. Tidak jadi jelek kan teknologi. Tidak. Oke. Terus begini Kang Ugi. Nah, selain Kang Udi sebagai ketua Irmas, juga sebagai ketua RT ini gimana nih? Apakah jadi sibuk ting di Irmas RT tertinggal atau kumaha Kang Ugi? Nah justru memang sih tidak ada sedikit pun untuk berniatan menjadi RT sebetulnya teh. Tidak ada sedikit. Niat jadi RT. Niat pisan. Betul. Cuman ketika maklum di daerah saya makan banyak kontrakan gitu kan. Betul. Setiap aya edek lain edek ya, aya nu mesum. Ya, tapi kan bukan sama RT nah. Betul. Itu cenah aya mesum ka saya wae gitu. Ya. Lain ka RT nya. RT bahkan nitah ka saya gitu. Ya. Terus anu mesum teh ku barudak Irmas gitu. Dijaga lembur ada nu ite gitu. Nah, terus di sisi lain pas perjalanan Irmas aya cucuk lah gitu nu ngaganggu Irmas, aya ngabubarkeun Irmas ya, gitu. Betul. Waktu di Cigondewa teh sebelum Irmas Kota Bandung kan. Irmas ini gitu. Tadi pikir-pikir itu kumaha ame kuat gitu ya Irmas teh. Alhamdulillah aya ilham gitu ngalangkung. Maneh jadi RT cenah. Gitu. Ame kuat ente. Jadi saling menguatkan ya. Nah, Irmas seperti sama itu RT. gitu. Nah, selain ketua Irmas juga ketua RT juga ngarukyah gitu. Ini pernah ada panggilan ngisi pengajian atau hadroh gitu, sholawatan gimana? Kalau untuk hadroh sendiri Irmas memang ada gitu kan beberapa tempat. Mungkin kemarin yang terakhir itu di daerah Sumedang ya. Di daerah Sumedang itu 2 hari 2 malam alhamdulillah Irmas hadroh gitu. Nah kalau untuk ngarukyah teh paling jauh beren kamari teh aya pasien di Banten. Tapi can kali itu udah memang jauh gitu perjalanan. Paling anak ya ngambilnya yang deket-deket lah gitu. Jadi karena memang sebetulnya tidak membuka daripada pengobatan tradisi pengobatan itu teh spiritual karena memang mereka beja-beja ting disaha gitu. Ting penampilan saya juga nahon gitu padahal saya mah kan imut gitu kan ya. Tapi aya we kan jangka dukun ya. Kang nah ieu pangobatankeun nah kieu. Ya saya teh lamun nolak kan ya saya oge meureun da istilahna sedikit tidakna aya lah gitu pengartos gitu. Ya alhamdulillah bisa disyariatan, ya alhamdulillah sembuh gitu. Jadi ya sampai sekarang lah ada berkah gitu. Oge nya para Irmas nguling ka para habaib, ulama mungkin seperti dengan itu. Berkahnya, ridhonya bisa ngabantu aja. Itu betul. Kayak gini Kang Ugi, karena ini juga masih kita banyak yang ingin dieksplor, ingin saya tanyakan, cuman waktu jualah yang ini. Mungkin kalau kita ke depan kita atur lagi waktu bisa lebih memberikan memberikan informasi untuk agar jadi motivasi buat pemuda Kota Bandung. Sahabat Kasasi News, demikian untuk saat ini kita berbincang dengan tamu kita, pemuda juga seorang ketua RT dari wilayah Bandung Barat, Cigondewa tepatnya, daerah Kecamatan Bandung Kulon. Lain waktu kita minta waktu lagi terhadap beliau supaya beliau bisa menceritakan bagaimana Irmas itu, karena luar biasa ini masih harus banyak yang kita tanyakan kepada beliau. Demikian untuk saat ini, Kasasi News terjam terpercaya.